Tapi ada virus yang jauh lebih berbahaya. Karena yang diserang bukan fisik, bukan cuma fisik, tapi yang diserang adalah mental. Virus apa itu? Yang pertama, yang pernah menghebohkan Indonesia adalah virus judol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Hadirin sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia digerahkan kepada kita semua, sehingga kembali pada malam hari ini kita memenuhi rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu perwujudan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari senantiasa kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi dan Rasul Allah yang tentu senantiasa kita jadikan sebagai patron di dalam mengarungi kehidupan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah apa yang sedang kita rasakan dan alami akhir-akhir ini luar biasa dibanding dengan sekitar 10-15 tahun yang lalu, dan tentu banyak hal yang muncul di tengah kehidupan kita yang tentu sedikit banyaknya akan berpengaruh pada kehidupan kita. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh panitia mengamanahkan pada malam hari ini untuk mencoba membahas bagaimana kehidupan di era digital yang tentu kemajuan teknologi sesuatu yang sangat kita butuhkan. Karena bisa kita lihat dengan hadirnya internet dan media sosial, bahkan berbagai aplikasi yang begitu memudahkan berbagai aktivitas keseharian kita. Bahkan sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin mudah dengan hadirnya teknologi. Hari ini tafsir mana yang mau kita baca begitu gampang. Tinggal kita buka handphone kita, kemudian kita masuk di aplikasi tafsir, maka semua tafsir ada di sana. Kita mau baca tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Misbah, tafsir Jalalain, semua hadir di hadapan kita. Itulah sebabnya kehadiran teknologi ini itu sangat membantu dan meringankan daripada aktivitas keseharian kita. Bahkan hari ini dengan hadirnya teknologi yang canggih, bisnis kita bisa jalan tanpa kita berada di kantor tempat kita menjalankan bisnis. Bahkan hari ini mahasiswa
melaksanakan kuliah, entahkah itu S1, S2, bahkan S3, itu berlangsung dari rumah. Dan nanti ketemu biasa dosennya saat ujian. Bahkan jangankan mahasiswa, SD, SMP, SMA, pada umumnya lewat dengan kemajuan teknologi. Tapi tentu bagaimanapun hebatnya teknologi ini, tentu ada dampak negatifnya. Nah, akhir-akhir ini luar biasa. Kalau kita mengingat di tahun 2019 ada virus yang amat menakutkan umat manusia di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Bahkan sampai-sampai masjid pun ditutup di mana-mana. Bahkan ada sejarah masjid berdiri itu gara-gara lahirnya COVID-19. Ketika COVID-19 sudah berlalu, ada masjid yang belum berani membukanya dengan alasan di sebahagian negara belum bebas dari virus yang menakutkan itu. Sampai-sampai masyarakatnya bergotong royong membangun masjid di sampingnya masjid. Ini bukan cerita Pak, ini fakta. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah virus COVID-19 itu menyerang hanya fisik kita saja. Tapi ada virus yang jauh lebih berbahaya. Karena yang diserang bukan fisik, bukan cuma fisik, tapi yang diserang adalah mental. Virus apa itu? Yang pertama, yang pernah menghebohkan Indonesia adalah virus judol. Tahu Bapak Ibu, judol, judi online. Masih segar dalam ingatan kita ada sebuah ungkapan, ada istilah dulu menyala abangku. Masih ingat Pak ya? Ada istilah dulu menyala abangku. Ternyata diselidiki peristiwa itu ternyata kasusnya karena terlibat dalam judi online. Sehingga gaji setiap bulan dari istri dan gajinya sendiri itu habis digunakan untuk judi online. Sampai-sampai istrinya kalap, kemudian dia menyiram bensin suaminya, lalu kemudian menyulutnya dengan api. Lahirlah istilah menyala abangku. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Luar biasa judi ini Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Luar biasa terjadinya metamorfosis. Dan dulu orang tua kita mengatakan, kalau api masih bisa menyisakan tempatnya. Tapi kalau judi, jangankan rumahnya, tempatnya pun bisa melayang. Bahkan jangankan tempatnya, sosok wanita yang dicintai pun bisa melayang gara-gara korban judi. Makanya Rhoma Irama melahirkan sebuah lirik lagu. Iya, sayang saya tidak tahu menyanyi Pak, cuma penikmat lagu. Iya. Kata Rhoma Irama, judi itu hanya menyengsarakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu, jauhi. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi salah satu jalan untuk kita beruntung, kemampuan kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kasus hadirin wal hadirat akibat dari terpaparnya seseorang dalam judi online. Ada kasus baru-baru seorang istri yang tiap hari kerjanya ngajar di TPA. Lalu kemudian baru setengah tahun mengajar di TPA tiba-tiba minta berhenti. Kenapa mau berhenti? Malu Ustaz. Kenapa malu? Baru saya tahu kalau suami saya terjerat utang yang banyak. Sampai-sampai rumah saya mau disita Ustaz. Kenapa bisa? Ternyata suami saya baru tahu kalau dia terlibat judi online.
Makanya ibu hati-hati. Sesekali periksa handphone suami. Dan judi online. Banyak ragamnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena waktunya hanya 20 menit Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adanya muncul begitu mudah. Kalau dulu Bapak Ibu, orang tua kita saat menyekolahkan kita Bapak Ibu, lalu tiba saat pembayaran, orang tua tidak punya uang, keliling ke keluarga, minta pinjaman. Bahkan sampai melintas kecamatan belum tentu dapat pinjaman dari keluarganya. Hari ini tidak usah kita keluar dari kamar. Banyak tawaran di mana-mana untuk pinjaman online. Dan ini amat berbahaya. Kasus, mohon maaf, di Kabupaten Selayar, tahun lalu ada seorang pegawai salah satu bank yang ternama di Indonesia. Salah seorang pegawainya terlibat dalam kasus pinjaman online. Dan nasibnya tragis. Pertama dipecat dari tempat dia bekerja. Yang kedua hidup di balik jeruji besi dan meninggalkan anak yang seharusnya masih dia susui. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seseorang terjerat di dalam pinjaman online? Karena sekarang ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah amat jarang orang yang membantu sesamanya, nanti membantu memberi pinjaman kalau ada kelebihannya. Jangankan pinjam, ikut arisan saja ada istilah jual beli arisan. Ikut arisan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena sudah butuh uang, dia jual arisannya kepada orang lain dengan di bawah harga yang seharusnya dia terima. Baru saja sekali dia pinjam, bulan berikutnya namanya naik. Lahirlah penyesalan. Coba tidak pinjam Kak, ternyata bulan berikutnya saya naik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang terakhir ini amat berbahaya dan merusak generasi kita adalah kemajuan teknologi, sampai teknologi digunakan untuk alat pengendalian peredaran narkoba. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dulu kita di penjara Pak, Ibu tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Hari ini justru menjadi tempat yang paling subur bagi bos-bos pengedar narkoba di balik jeruji besi. Ada apa sehingga itu bisa terjadi? Yang pertama tentu karena nilai-nilai spiritual kita tidak tertanam dari awal. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, benahi generasi kita dari sekarang. Awasi jangan sampai mereka salah di dalam pergaulan. Berapa banyak anak-anak kita yang rusak gara-gara korban narkoba. Awalnya cuma sekedar coba-coba. Lalu kemudian begitu dia mencoba, mulai ketagihan. Lalu mereka tidak bisa lagi lepas dari jeratan narkoba. Dan ini salah satu cara untuk merusak generasi kita. Sehingga bangsa kita ke depan tentu tidak mampu berdiri atas pijakan kakinya sendiri. Apalagi berbagai persoalan yang sedang melanda bangsa kita, yang kalau kita bicarakan amat menjadikan bagi kita semua. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk kembali menguatkan daripada nilai spiritual kita lewat dengan berbagai amalia di dalam bulan Ramadan. Sehingga berbagai hal yang bisa merusak akidah kita, yang bisa merusak keyakinan kita, yang bisa merusak kehidupan dunia dan akhirat kita, mampu kita hindari, kemudian kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.